Pemirsa, PT Goto Gojek Tokopedia Tbk atau Goto semakin memperlihatkan perbaikan kinerja keuangan di paruh pertama tahun 2025. Perusahaan teknologi terbesar ini berhasil menekan kerugian bersih secara signifikan sambil mencatatkan pertumbuhan pendapatan yang solid menjadi sinyal positif bagi masa depan bisnis mereka. Goto mencatat pendapatan bersih sebesar Rp8,55 triliun pada semester pertama 2025 atau mengalami kenaikan 10,6% dibandingkan periode sama tahun sebelumnya. Di sisi lain, total beban dan biaya berhasil ditekan turun 7,8% menjadi Rp8,7 triliun. Penurunan beban ini terutama terlihat pada beban pokok pendapatan, beban umum dan administrasi, serta beban penjualan dan pemasaran. Kerugian bersih Goto turut mengalami penyusutan drastis hingga 74% dari Rp2,8 triliun pada semester pertama 2024 menjadi Rp742 miliar pada semester pertama 2025. Perusahaan juga berhasil membukukan laba usaha positif sebesar Rp21 miliar serta EBITDA positif Rp427 miliar, menandai perbaikan besar dalam profitabilitas. Keberhasilan ini tak lepas dari konsistensi Goto dalam mengoptimalkan model operasi dan menerapkan disiplin keuangan yang ketat. Fokus perusahaan pada dua bisnis utama financial teknologi yang mencatat peningkatan EBITDA dan on-demand service yang juga menunjukkan pertumbuhan signifikan menjadi kunci pemulihan dan penciptaan nilai jangka panjang. Berbagai sumber untuk IDXNO. Pemirsa, PT Bukit Asam Tbk menghadapi tekanan margin keuntungan akibat koreksi harga batubara di pasar global sepanjang tahun 2025. Pelemahan permintaan terutama dari China dan India serta fluktuasi harga batubara Newcastle menjadi faktor utama yang mempengaruhi kinerja perusahaan tambang batubara ini. Harga batubara Newcastle sempat bergerak menurun sejak awal Agustus 2025 dengan harga terkini sekitar $111,70 Amerika per ton. Meskipun ada sedikit kenaikan harga dalam sebulan terakhir, tren harga batubara secara keseluruhan masih melemah dibanding tahun sebelumnya. Harga batubara acuan Indonesia pun mengalami penurunan signifikan dibandingkan 2024 yang berdampak langsung pada pendapatan dan margin PTBA sebagai produsen batubara utama nasional. Penurunan permintaan ekspor batubara Indonesia disebabkan oleh melemahnya konsumsi dari dua negara utama pembeli, yaitu China dan India. Lonjakan produksi batubara global dan penurunan impor ini memaksa harga turun dan menekan volume ekspor nasional. Kondisi ini memperberat tantangan PTBA dalam mempertahankan margin keuntungan sekaligus menjaga volume penjualan di pasar ekspor. PTBA harus mengelola tekanan margin tersebut dengan mengenjot efisiensi operasional serta memperkuat pasar domestik dan segmen lain yang potensial. Meski tantangan harga dan permintaan terus membayangi, PTBA optimis dapat menjaga kinerja bisnis dengan strategi adaptasi dan pengelolaan rantai nilai yang baik. Berbagai sumber untuk IDXNO. Dan pemirsa, berikut kami hadirkan informasi seputar indeks harga saham gabungan pada siang hari ini. Pemirsa, penutupan perdagangan sesi 1, 14 Agustus, pemirsa tampaknya IHSG ditutup menguat pada perdagangan sesi 1, menguat 0,93% atau menguat 73 poin pemirsa ke 7.965,9. Sempat menyentuh level tertingginya di 7.973,9, level terendahnya di 7.905,5. 336 saham menguat, 263 menurun, dan 198 saham stagnan. Dari jajaran top gainers, pemirsa, sejumlah saham yang menguat signifikan, antaranya DSSA menguat 5,06%, kemudian ada Telkom menguat 2,68%, Brand menguat 2,2%, dan IOTF menguat 22,8%. Dari top losers, pemirsa, CDIA melemah 1,49%, kemudian Goto melemah 1,56%, DKHH melemah 2,29%, dan Inet melemah 4,48%. Dari pergerakan sektoral, pemirsa, saham teknologi memimpin penguatan dengan kenaikan 3,78%, disusul kesehatan dengan penguatan 1,22%. Sementara itu industri justru melemah 0,3% dan properti melemah 0,18%. Pelaku ekonomi syariah ikut mengembangkan ekonomi syariah melalui pemanfaatan program strategis pemerintah. Sebagai negara mayoritas muslim dan memiliki kekuatan ekonomi besar, Indonesia diakui memiliki peluang untuk mengisi strategi pembangunan dengan prinsip ekonomi syariah. Salah satunya lewat platform Astacita Presiden Prabowo Subianto
yang mencakup program Koperasi Merah Putih, makan bergizi gratis, sekolah rakyat, hingga pemberdayaan kampung nelayan. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, dengan berbagai program yang digulirkan dan besarnya dana APBN yang digunakan, seluruh pelaku ekonomi syariah diharapkan dapat mendorong pengembangan ekonomi syariah melalui pemanfaatan program tersebut sekaligus mendukung pelaksanaan program tersebut. Semua teman-teman yang bekerja di ekonomi syariah mampu nggak menginfiltrasi nilai-nilai ekonomi syariah di dalam tata kelola ekonomi Koperasi Merah Putih. Karena wadahnya sudah dibuat, isinya ada. Infusing value adalah tugas kita semua. Sri Mulyani menyebut anggaran pendanaan Koperasi Merah Putih tercatat bisa mencapai lebih dari 250 triliun rupiah. Jika anggaran masing-masing koperasi dialokasikan sebesar 2,5 miliar rupiah, sementara anggaran makan bergizi tahun ini sebesar 71 triliun rupiah dengan tambahan cadangan 100 triliun rupiah. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, Tim Liputan IDX. Pemirsa, Apple tengah menyiapkan gebrakan besar di ranah kecerdasan buatan untuk tahun 2025 dan 2026 mendatang. Perusahaan berencana menghadirkan versi Siri yang lebih hidup dan cerdas, robot teman meja yang inovatif, serta kamera keamanan pintar sebagai bagian dari ekosistem smart home terbaru mereka. Siri akan mengalami pembaruan besar dengan integrasi teknologi AI lanjutan, membuat asisten suara ini dapat berinteraksi dengan pengguna secara lebih alami dan kontekstual. Kolaborasi Apple dengan pengembang AI terkemuka akan menghasilkan Siri yang lebih ekspresif dan mampu memahami nuansa percakapan layaknya manusia, membawa pengalaman pengoperasian perangkat Apple ke tingkat baru. Selain Siri, Apple tengah mengembangkan robot meja yang unik dan menarik yang diperkirakan akan rilis pada tahun 2027. Robot ini memiliki desain layaknya lampu yang mampu bergerak mengikuti pengguna di ruangan, melakukan gerakan seperti menari, serta berfungsi sebagai komplain virtual yang menampilkan versi animasi Siri. Robot ini merupakan bagian dari ambisi Apple dalam menggabungkan AI dengan perangkat keras canggih. Apple juga akan meluncurkan kamera keamanan pintar pada tahun 2026 yang akan bekerja terintegrasi dengan Siri dan sistem keamanan rumah Apple. Dengan kecerdasan buatan, kamera ini mampu memberikan notifikasi pintar, deteksi wajah, dan kontrol suara. Privasi pengguna tetap menjadi prioritas utama dalam pengembangan perangkat ini, menyajikan keamanan yang canggih namun tetap menghormati data pribadi. Perkembangan Siri yang makin canggih, robot meja inovatif, dan kamera keamanan pintar menjadikan Apple berada di garis depan inovasi AI pada smart home. Apple optimis dapat memperkuat ekosistemnya dan menghadirkan pengalaman AI yang lebih alami dan profesional di rumah pengguna. Berbagai sumber untuk IDX Channel.